warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran sosiologi kelas 11 semester 1. Mohon sebelumnya silakan subscribe dan nyalakan notifikasi agar channel ini bisa menjadi lebih baik. Kelompok sosial adalah judul pembahasan kita kali ini. Adapun hal-hal yang akan kita bahas, yang A, konsep dasar kelompok sosial, B, pembentukan kelompok sosial, C, ragam kelompok sosial, serta partikularisme dan eksklusifme kelompok. A, konsep dasar kelompok sosial. Pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial. Yang kedua, fungsi kelompok sosial. Yang ketiga, kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi. Sekarang kita mulai dari pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial adalah himpunan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Adapun ciri-ciri kelompok sosial adalah: 1. Kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal, dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. 3. Tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan status dan perannya. 4. Tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. 5. Tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. 2. Fungsi kelompok sosial. Fungsi kelompok sosial bagi individu adalah sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana menjalin hubungan sosial, sebagai sarana pemecahan masalah atau problem solving. Sedangkan bagi masyarakat, fungsi kelompok sosial adalah sebagai pembentuk struktur sosial dalam masyarakat, sebagai pembentuk nilai dan norma masyarakat, dan sebagai pengawasan sosial. B. Pembentukan kelompok sosial. 1. Latar belakang terbentuknya kelompok sosial. 2. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Yang ketiga, tahap pembentukan kelompok sosial. Inilah 3 poin yang akan kita bahas dalam pembentukan kelompok sosial. Kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Kelompok sosial akan terbentuk karena adanya hasrat untuk meneruskan keturunan. Kemudian adanya pengalaman praktis intelektual dan emosional. Yang ketiga, adanya ikatan darah atau keturunan, kesamaan ciri-ciri fisik, adanya kesamaan daerah.
adanya kesamaan kepentingan, adanya keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, dan dorongan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial adalah tujuan, persepsi, motivasi, interaksi, organisasi, dan independensi. Yang ketiga, tahap pembentukan kelompok sosial. Tahap pertama adalah tahap pembentukan atau forming. Tahap yang kedua, menghadapi konflik atau storming. Tahap yang ketiga, pembentukan struktur atau norming. Tahap yang keempat, produktivitas atau performing. Tahap yang kelima, pembubaran. Inilah tahap-tahap pembentukan kelompok sosial. Yang C, ragam kelompok sosial serta partikularisme dan eksklusifme kelompok dalam masyarakat. Inilah yang akan kita bahas dalam ragam kelompok sosial serta partikularisme dan eksklusifme kelompok dalam masyarakat. Yang pertama, ragam kelompok sosial. Yang kedua, universalisme, partikularisme, dan eksklusifme kelompok. 1. Ragam kelompok sosial dan perilaku kolektif. Kelompok sosial yaitu ada kelompok sosial primer dan sekunder, kemudian kelompok formal dan informal, dan kelompok referensi dan membership. Kemudian ada kelompok in-group dan out-group, kelompok okupasional dan volunteer, dan yang terakhir adalah kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Adapun pengelompokan perilaku kolektif, yaitu ada dua. Yang pertama, kerumunan dan publik. Kelompok sosial berdasarkan tujuannya, yaitu ada kelompok percakapan, kemudian ada kelompok rekreasi, kelompok keterampilan, kelompok pendidikan, kelompok sosialisasi, kelompok mandiri, kelompok pemecah masalah, kelompok penyembuhan, dan kelompok keagamaan. Kita mulai pembahasan kelompok sosial yang pertama, yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer. Nah, kelompok primer di sini merupakan kelompok yang tiap-tiap kita pasti memiliki kelompok ini, yang dalam hal itu biasanya terjadi dalam rumah tangga. Adapun ciri-ciri kelompok primer, yang pertama, dalam kelompok primer terdapat interaksi sosial yang lebih erat antar anggotanya. Dalam kelompok itu ada hubungan yang benar-benar kenal satu sama lain. Kelompok ini disebut juga dengan face-to-face group. Yang kedua, hubungannya bersifat irasional dan tidak didasarkan atas pamrih. Contoh, keluarga, kelompok belajar, kelompok permainan. Sifat interaksi dalam kelompok-kelompok ini kebanyakan bercorak kekeluargaan dan lebih berdasarkan simpati. Adapun yang kelompok sekunder memiliki ciri-ciri kalau satu kelompok ini terbentuk atas dasar kesadaran dan kemauan dari para anggotanya. Hubungannya lebih bersifat formal
dan kurang bersifat kekeluargaan. Yang kedua, peranan atau fungsi kelompok sekunder dalam kehidupan manusia adalah untuk mencapai salah satu tujuan tertentu dalam masyarakat dengan bersama secara objek dan rasional. Contohnya, parpol, perhimpunan, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan tujuan yang sama secara sadar dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya adalah siswa belajar di sekolah atau orang yang bekerja di kantoran dan semacamnya. Kemudian kelompok informal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang melakukan kegiatan bersama dengan tujuan yang sama secara tidak disadari. Contohnya adalah study tour ke tempat wisata atau rekreasi ke tempat-tempat yang indah atau tempat-tempat wisata lainnya. Kemudian kelompok referensi dan membership. Kelompok referensi merupakan sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan kelompok membership merupakan kelompok yang secara fisik menjadi anggota kelompok. Bukti keanggotaan biasanya ditunjukkan dengan kartu anggota secara resmi. Selanjutnya ada kelompok in-group dan out-group. In-group dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan secara pribadi dengan anggota kelompok lainnya. Adapun out-group adalah merupakan suatu kelompok yang ditandai dengan rasa antagonisme atau antipati terhadap kelompok lain. Kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional identik dengan kelompok profesi, sekumpulan individu yang memiliki keahlian tertentu dan memiliki etika profesi atau kode etik profesi. Adapun kelompok volunteer, di sini gambarnya menggunakan seperti contoh posyandu, yaitu terbentuk atas dasar kepentingan yang sama, kemudian banyak bergerak di bidang sosial kemanusiaan atau relawan, dan memenuhi kepentingan anggotanya tanpa mengganggu masyarakat umum. Kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft atau paguyuban adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki batin yang murni, bersifat alamiah serta kekal. Dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, Gemeinschaft by blood atau keturunan. Contohnya paguyuban marga Sitohang. Kemudian Gemeinschaft by place atau paguyuban karena adanya tempat tinggal. Contoh adalah paguyuban ibu-ibu RT 12. Yang ketiga, Gemeinschaft by Mind atau paguyuban berdasarkan pemikiran. Contohnya adalah perserikatan antar buruh atau massa pendemo.
Adapun yang gesellschaft adalah bentuk yang didasarkan atas kesepakatan dan tujuan-tujuan tertentu dan biasanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Pola pikir terbuka dan memiliki spesialisasi tinggi. Biasanya identik dengan masyarakat perkotaan. Selanjutnya, perilaku kolektif. Perilaku kolektif yang pertama adalah kerumunan. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Kemudian ada kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowd. Selanjutnya ada kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum atau lawless crowd. Selanjutnya publik. Apa saja yang dikategorikan sebagai publik itu? Apa sih yang disebut dengan publik? Publik adalah individu-individu yang menjalin interaksi melalui media atau alat komunikasi atau pesan berantai. Publik dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, kelompok vested interest adalah pengendalian sosial yang untuk mengendalikan situasi sehingga tidak mengancam kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat. Yang kedua, kelompok newcomer adalah para pendatang baru, para simpatisan atau pendukung. Yang ketiga, kelompok pasif adalah kelompok yang bersifat pasif atau keberadaannya tidak dapat memberikan pengaruh secara signifikan. Contoh penonton sepak bola, jemaah khutbah Jumat, dan lain-lain. Selanjutnya, kelompok sosial berdasarkan tujuannya. Ada kelompok percakapan sosial, kelompok pendidikan, kelompok sosialisasi, kelompok rekreasi, kelompok pemecahan masalah dan pembuat keputusan, kelompok penyembuhan, kelompok keterampilan, kelompok mandiri, dan kelompok keagamaan. Yang kedua, universalisme, partikularisme, dan eksklusifme kelompok. Universalisme merupakan perilaku seseorang yang lebih memfokuskan diri terhadap tanggung jawab personal kepada peraturan-peraturan yang ada daripada memikirkan nasib orang lain, walaupun masih ada hubungan saudara. Partikularisme merupakan perilaku seseorang yang terjadi karena adanya sifat mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum serta adanya sifat merasa paling benar dibandingkan orang atau kelompok yang lain. Selanjutnya, eksklusifme adalah salah satu cara pandang suatu agama terhadap agama-agama yang berbeda dari agama tersebut. Terima kasih. Kiranya cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga manfaat. Dan apabila banyak yang kurang dipahami, silakan bisa langsung komen atau bisa langsung cek ke WA pribadi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.